Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Sada dan Sofiatul Musyarofa akan mempresentasikan materi Toharo untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran fikih. Yang pertama yakni pengertian Toharo. Secara bahasa, Toharo berasal dari kata an-nafazah yang berarti kebersihan, bersih atau suci. Sedangkan secara istilah, Toharo adalah suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seseorang diperbolehkan untuk mengerjakan suatu ibadah. Yang selanjutnya yakni macam-macam hadis dan tata cara mensucikannya. Klasifikasi dari hadas sendiri ada dua. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Hadas kecil diartikan sebagai keadaan seseorang yang tidak suci sebab buang air kecil, buang air besar, kentut, dan bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Adapun cara untuk mensucikan dari hadas kecil, yang pertama yakni dengan wudhu. Namun apabila tidak ada air untuk berwudhu, tetap dengan tayamum sebagai pengganti wudhu. Yang kedua yakni hadas besar. Hadas besar diartikan sebagai keadaan seseorang yang tidak suci sebab haid, nifas, junub, dan wiladah. Adapun cara untuk mensucikan dari hadas besar yakni mandi besar atau junub atau tayamum sebagai pengganti mandi. Selanjutnya macam-macam najis dan tata caranya akan dijelaskan oleh Mbak Sofiatul Musyarofa. Selanjutnya yaitu macam-macam najis dan tata cara mensucikannya. Najis dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan mughaladah. Najis mukhafafah ini tergolong najis ringan, yaitu air kencing bayi laki-laki di bawah 2 tahun yang hanya minum ASI, dan cara mensucikannya yaitu cukup dibersihkan dengan air. Yang kedua yaitu najis mutawasitoh. Najis ini tergolong dengan najis sedang, yaitu darah, muntah, nanah, dan juga sebagainya. Cara mensucikannya dengan mengalirkan air sampai hilang rasa, bau, dan warna najis itu. Yang ketiga yaitu najis mughaladah. Najis ini tergolong dengan najis berat yang berasal dari babi, dan cara mensucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh air sebanyak 7 kali dan salah satunya menggunakan debu. Selanjutnya yaitu istinja. Pengertian dan tata cara toharah. Istinja ini menurut bahasa menghilangkan kotoran, sedangkan menurut istilah adalah membersihkan diri dari 2 lubang, yaitu lubang depan dan juga lubang belakang. Cara toharah istinja ini yang baik dibilas dengan air bersih, namun juga bisa menggunakan batu atau benda keras lainnya yang suci dan digunakan untuk menghilangkan perkara najis tersebut. Hukum melakukan istinja ini dalam Islam terbagi menjadi 2, yaitu wajib dan sunnah, dan ada juga ulama yang berpendapat bahwa wajib dan ada juga yang sunnah. Menurut pendapat ini didukung oleh pendapat Imam Hanafi dan juga Maliki. Selanjutnya yaitu wudhu. Wudhu menurut bahasa yang artinya bersih atau indah, sedangkan menurut istilah adalah membersihkan anggota wudhu untuk menghilangkan hadas kecil dengan syarat rukun tertentu. Tayamum adalah mengusap muka dan kedua tangan dengan debu yang suci. Tayamum dapat dilakukan dengan sebab-sebab tertentu jika tidak ada air, dan juga apabila seseorang tersebut sakit ataupun apabila tidak memungkinkan untuk berwudu menggunakan air, boleh menggunakan tayamum. Selanjutnya yakni macam-macam air. Macam-macam air sendiri dibagi berdasarkan hukumnya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada air mutlak, yang kedua air musyamas, yang ketiga ada air mustakmal, dan yang terakhir ada air mutanajis. Air mutlak diartikan sebagai air yang dihukumi suci dan dapat digunakan untuk mensucikan. Contohnya seperti air sumur, air danau, hujan, salju, dan embun. Yang kedua yakni air musyamas. Air musyamas atau air yang makruh. Air ini suci, tapi dalam mensucikannya dipakai itu makruh sebab mengkhawatirkan akan menimbulkan penyakit, seperti air yang di dalam bejana yang terkena sinar matahari. Selanjutnya yakni air mustakmal.
yaitu yang diartikan sebagai air yang terpisah dari anggota tubuh orang yang menggunakannya bersuci ketika berwudu itu. Hukum menggunakan air mustakmal untuk bersuci adalah tidak boleh. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i. Sebab di dalam kitab Bidayatul Mujtahid ada 3 pendapat yang bertentangan. Selanjutnya yaitu air mutanajis. Air mutanajis diartikan sebagai air yang dihukumi najis, tidak sah digunakan untuk wudhu ataupun bersuci. Namun apabila air tersebut lebih dari 2 kula dan tidak berubah sifatnya, maka hukumnya suci dan mensucikan. Demikian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.